Ini adalah 6 langkah-langkah dalam mengenali seseorang layaknya seorang agen FBI. Kenalin, namanya Robin Drake. Dia merupakan seorang agen veteran FBI yang menulis buku berjudul Sizing People Up. Di sini, dia ngejelasin 6 langkah sederhana dalam mengenali seseorang yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Nah, hal ini itu penting, terutama kalau kalian sedang berhadapan dengan situasi yang membutuhkan pertolongan, mau merekrut karyawan, atau ketika sedang menilai teman mana yang benar-benar tulus atau yang cuma datang pas ada maunya aja. Sebelum gue masuk ke pembahasan tips, gue mau kalian semua sadar dan menilai orang dari kondisi yang sering mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Ini tuh penting banget, karena perilaku seseorang itu seringkali dipengaruhi sama kondisi yang mereka hadapi. Dengan ini, tindakan mereka bisa lebih dapat diprediksi, kalau kita memperhatikan faktor-faktor yang tepat. Salah satu contohnya adalah waktu Agent Drake menghadapi serangan teroris 9/11. Ia memperhatikan beberapa koleganya langsung buru-buru bantu di gedung World Trade Center atau WTC. Tapi, ada beberapa orang yang biasa-biasa aja. Di saat itulah, dia sadar sama pentingnya penilaian terhadap orang lain, terutama ketika sedang menghadapi situasi genting dalam kehidupan. Hal yang paling klasik dalam menilai orang adalah ketika mereka mendapatkan kekuasaan atau power. Dengan ini, mereka merasa lebih terlindungi dari dampak yang negatif. Ngebuat mereka itu bisa bertindak seenaknya, tanpa takut kena hukuman. Seperti pepatah yang mengatakan, power tends to corrupt. Orang yang berkuasa mungkin akan bertindak secara tak terduga karena mereka meyakini konsekuensi yang didapat itu nggak terlalu merugikan bagi mereka. Sebaliknya, mereka yang rentan atau tidak berkuasa mungkin tindakannya bisa lebih dapat diprediksi, karena mereka harus mengikuti perilaku tertentu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Keadaan lain yang mungkin bisa menunjukkan perilaku asli seseorang adalah ketika orang tersebut berhadapan dengan seseorang dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan, yang nyerobot antrian. Mereka berani ngelakuin itu karena yakin gak akan ketemu lagi sama orang yang bersangkutan. Beda ceritanya kalau dia ngerasa akan ketemu sama orang tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Udah pasti segan untuk nyerobot. Gimana menurut kalian? Oke, sekarang gue masuk ke tips-tipsnya ya. Tips 1. Mau menyelaraskan kepentingan untuk kesuksesan bersama. Kepercayaan itu sering dibangun guna mencapai kepentingan bersama. Mereka yang percaya kalau kesuksesan kita memiliki kontribusi terhadap kesuksesan mereka akan lebih mungkin untuk mendukung dan memperjuangkan kita. Makanya, penting banget untuk kita menyeleksi orang-orang yang punya potensi dalam melakukan hal-hal tersebut. Indikator perilakunya seperti kesediaan mereka dalam menyesuaikan gaya kerja dan proaktif ngebantu sesuatu tanpa perlu diminta, guna memaksimalkan kerjasama tim yang baik. Perilaku mendukung ini juga bisa memperkuat perasaan positif mereka terhadap kita karena terjadinya fenomena psikologis bernama cognitive dissonance. Ya, intinya sih gara-gara membantu orang lain itu bisa menciptakan perasaan yang positif, perasaan negatif terhadap orang tersebut semakin lama akan semakin luntur. Sebaliknya, mengenali orang-orang yang nggak peduli dengan kesuksesan kita itu juga penting. Misalnya, kalau atasan kita terus-menerus mengabaikan kesempatan kita dalam mendapatkan promosi, itu bisa jadi pertanda kalau mereka tidak melihat kemajuan kita sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Tips 2. Timbal balik kepercayaan. Kepercayaan itu bersifat dua arah. Kalau seseorang nggak percaya sama kita, kemungkinannya kecil kita percaya juga sama mereka. Dalam membangun kepercayaan, itu butuh refleksi diri yang baik. Itu pun nggak cukup. Perlu juga untuk menunjukkan perilaku yang bisa dipercaya oleh orang lain. Ini adalah beberapa perilaku yang bisa menumbuhkan rasa percaya dari orang lain. Pertama, adalah dengan mengelola tindakan kita yang dilandasi oleh ego kita sendiri. Harapannya, dengan kita menghindari kesombongan dan lebih fokus ke orang lain, itu bisa mengurangi perasaan defensif dan menciptakan komunikasi yang terbuka. Kedua, menghargai orang lain. Dengan cara menunjukkan minat yang tulus tentang pengalaman, kemampuan, dan kisah hidup mereka. Dengan ini, orang merasa lebih terhubung dan lebih mau untuk jujur dan terbuka sama kita. Terakhir, yaitu menunjukkan sifat murah hati. Dengan cara memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan tanpa mengharapkan balasan yang langsung. Tentunya di momen tertentu aja ya guys. Hal ini bisa menciptakan dinamika positif, sehingga orang lain merasa dihargai dan termotivasi untuk membalas kebaikan kalian. Gimana? Dari kalian ada nggak sih yang pernah ngelakuin sebagian besar perilaku di atas, tapi nggak dapat balasan yang serupa? Coba share di kolom komentar ya.
Tips 3. Mengevaluasi seseorang melalui aspek yang tidak tradisional. Metode tradisional dalam menilai seorang karyawan, contohnya kayak CV dan interview, itu bisa menyesatkan juga loh guys. Kandidat karyawan bisa saja melebih-lebihkan kompetensi mereka. Bahkan, ada juga review yang terlalu positif itu dibuat dengan tujuan memfasilitasi kepergian karyawan yang nggak diinginkan. Kompetensi yang dinilai lewat tugas kerja itu nggak selalu selaras dengan keandalan seseorang seiring waktu. Nah, ada cara yang lebih detail untuk menilai kandidat karyawan. Coba tanya soal hubungan mereka dengan pasangan. Yap, you heard it right. Memang sih cukup personal, tapi coba kalian temuin cara yang halus dan sesuaikan dengan suasana yang tepat sebelum nanya hal ini. Kenapa sih hal ini penting? Individu yang menjaga relationship pribadi yang kuat melalui pengelolaan komitmen secara efektif itu biasanya menunjukkan kehandalan yang sama secara profesional. Kadang, ada hint-hint kecil yang cukup menggambarkan kemampuan mereka dalam memiliki komitmen dan mengelola tanggung jawab yang baik melalui gambaran kehidupan personal tersebut. Selain itu, memperhatikan penampilan diri itu juga nggak kalah penting loh guys. Orang yang mengabaikan penampilannya itu menunjukkan ketidakbahagiaan dan kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan sifat yang tidak bisa diandalkan di lingkungan pekerjaan. Sebaliknya, individu yang memperhatikan penampilan mereka seringkali menunjukkan sifat teliti dan disiplin diri yang baik. Ingat guys, merawat penampilan diri itu nggak harus hedon. Yang penting bersih, rapi, dan enak dilihat. Jangan harap orang itu respect sama kalian kalau kalian nggak bisa respect ke diri sendiri. Tips 4. Perilaku masa lalu sebagai prediktor masa depan. Setiap individu memiliki ciri khas unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah kenapa dalam berperilaku, setiap orang pasti punya pola yang berulang. Pola inilah yang akan menjadi indikator kuat dalam memprediksi perilaku di masa depan. Loyalitas, konsistensi, dan integritas yang baik adalah beberapa sifat yang muncul melalui hal-hal kecil yang berulang di kehidupan sehari-hari. Percayalah, semakin kita mengamati perilaku seseorang, semakin banyak muncul petunjuk berharga yang menunjukkan karakter asli mereka. Individu yang loyal akan menunjukkan keteguhan, khususnya di situasi yang tidak nyaman, berisiko, sekalipun terancam. Sebaliknya, mereka yang demen ngegosip di belakang tentang orang lain udah pasti menunjukkan kecenderungan sifat yang tidak loyal. Paling simpel, kalau seseorang dengan mudah membagikan rahasia orang lain ke kita, maka besar kemungkinan mereka akan membagikan rahasia kita ke orang lain. Selanjutnya adalah sifat konsisten, di mana ini berkaitan erat dengan menepati janji atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan omongannya. Hal ini juga merupakan salah satu pondasi kuat dalam membangun kepercayaan. Orang yang nggak konsisten itu nggak bisa diandelin dan sering ingkar janji. Pokoknya ngomongnya A, padahal aslinya C. Gondokin lah pokoknya. Tips 5. Gaya komunikasi yang bisa dipercaya. Cara orang melakukan komunikasi, dari mulai pemilihan diksi kata sampai kesediaan mereka dalam mengakui kesalahan, itu bisa mengungkap banyak hal tentang nilai kepercayaan yang dimiliki seseorang. Orang yang dapat dipercaya cenderung menggunakan bahasa yang jelas dan langsung dalam merefleksikan ide-ide dan rasa kepercayaan diri yang ia miliki. Mereka tidak menggunakan istilah rumit yang berlebihan karena mereka tidak haus akan validasi orang lain. Mereka seringkali menghindari kata-kata absolut, contohnya kayak selalu dan nggak pernah. Karena mereka paham, untuk ngeklaim sesuatu itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka justru sering menggunakan istilah yang lebih tone down gitu, kayak sering atau kadang-kadang, supaya menunjukkan perspektif yang lebih down to earth. Yang penting banget, orang yang bisa dipercaya mampu meminta maaf secara tulus, tanpa mengalihkan kesalahan atau bikin alasan lain. Jangan jadi orang yang nggak tulus dalam meminta maaf, yang di akhir ngomongnya ada kata tapi, sehingga terkesan melakukan pembenaran gitu loh. Tips 6. Mengidentifikasi stabilitas emosional. Stabilitas emosional adalah faktor kunci dalam membangun kepercayaan. Individu dengan pola pikir negatif sangat berpotensi untuk merusak kepercayaan. Ada 3 mindset negatif yang jadi red flag. Yang pertama, permanen. Mereka meyakini kesulitan yang mereka hadapi itu nggak akan pernah berakhir. Mereka nggak punya perspektif bahwa situasi itu bisa membaik seiring waktu. Menyeluruh, mereka membiarkan satu masalah di hidup mereka itu merembet ke area hidup yang lain. Jadi kayak nggak punya kemampuan dalam memisahkan masalah di konteks yang beda gitu. Yang ketiga, personal.
Mereka menyalahi diri sendiri untuk segala hal yang salah, menginternalisasikan kegagalan, bahkan ketika itu belum tentu karena kesalahan mereka. Kalau ini, itu lebih kayak perasaan rendah diri yang berlebihan gitu. Orang-orang ini sering memiliki mentalitas playing victim, dan sering mengubah masalah kecil jadi besar. Perasaan negatif mereka itu bisa menular, yang pada akhirnya mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Nah, sekarang sebaliknya. Sifat positif yang kalian mau itu adalah orang-orang yang bisa mengungkapkan rasa syukur, nyaman dengan diri sendiri, dan yang menjaga mindset positif. Stabilitas inilah yang membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung satu sama lain. Nah, gimana menurut kalian tips-tips yang sudah gue rangkum tadi? Dengan kita mengetahui mana orang yang bisa dipercaya, itu bisa meminimalisir risiko pengkhianatan di masa depan. Dan kalau kita tahu mana orang yang bisa kita andelin di situasi apapun, kehidupan rasanya tidak seberat itu untuk dijalani. Detik ini pun, gue gak bisa kerja sendiri loh. Gue juga mengandalkan orang-orang di sekitar gue. Gue percaya sama mereka. Terutama tim gue sendiri. Tuh, salah satunya tuh. Orang yang lagi ngurus kamera untuk merekam video ini. Coba sekarang, gue butuh opini kalian nih. Kira-kira ada lagi nggak ya tips yang oke untuk mengenali orang yang bisa dipercaya? Coba kalau ada, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk simpan dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian, supaya kalian bisa sukses bareng-bareng. Kalau kalian mau tahu wawasan menarik lainnya, klik video di sebelah ini. Gue jamin itu akan berguna bagi kalian di masa yang akan datang. I'll see you on the next video.